Nah, ada yang menarik Bapak Ibu, ya, mulai hari ini kami akan berikan lagi giveaway part 2, giveaway part 2. Jadi, kami akan memberikan giveaway dalam rangka 290.000 subscribers yang sudah bergabung di channel ini. Kami ucapkan terima kasih, oleh karenanya kami akan berikan hadiah kecil atau giveaway. Caranya mudah, jadi kami akan memilih 2 orang yang beruntung mendapatkan rupiah 290.000 rupiah dengan cara memberikan like dan aktif berdiskusi di kolom komentar setiap video kami, serta pastikan Bapak Ibu share video ini atau video-video kami ke entah ke grup WA sekolahnya atau ke grup-grup guru di sekolahnya Bapak Ibu. Itu saja caranya, semoga Bapak Ibu termasuk yang beruntung. Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang terhormat, balik lagi bersama kami di channel Guru Abad 21 Media Informasi dan Edukasi. Bapak Ibu, di video kali ini ada berita yang ini mengkhawatirkan banyak guru, dan memang karena satu alasan yang memang penting untuk kita bahas Bapak Ibu ya. Jadi banyak pertanyaan nih di grup-grup guru termasuk di channel ini, komentar-komentar yang muncul. Salah satunya seperti ini ya, kami ambil dari grup guru. Gimana kalau S1 kebidanan linear enggak kalau jadi guru kelas SD, guru kelas SD di Dapodik ya. Dan di pertanyaan lain di kolom komentar, pertanyaan seperti ini, Min, apakah benar kini dokter, bidan, akuntan, jurusan pertanian itu bisa diangkat jadi ASN guru, Bapak Ibu? Nah, ini kan pembahasan menarik, dan ini banyak menimbulkan kerisauan, kegalauan, dan kekhawatiran dari rekan-rekan guru terkait bagaimana dengan S1 kependidikan masa depan, Bapak Ibu. Jadi, dari pertanyaan apakah dokter, bidan, akuntan, pertanian, dan lain-lain ini bisa diangkat jadi ASN guru saat ini, jawabannya sangat benar. Ya, sangat benar. Tapi tidak di semua jenjang. Ini yang perlu kita pahami, dan ada persyaratan-persyaratan lain, dan tidak serta-merta jurusan di luar dari S1 pendidikan ini bisa serta-merta diangkat ASN. Ada syarat-syarat yang ini harus terpenuhi. Jadi memang benar ada regulasi yang mengatur bisa, yang memungkinkan jurusan non kependidikan ini masuk dia di ASN guru. Memang ada aturannya, ada regulasinya, tapi tidak di semua jenjang. Kita lihat dulu regulasinya. Nah, dari surat edaran Dirjen GTK Kementerian Pendidikan perihal kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K Guru 2023. Ya, di sini memang dicantumkan bahwasanya bukan hanya jurusan S1 pendidikan yang bisa diangkat Bapak Ibu. Kalau terkait dengan pertanyaan tadi, salah satu contohnya kebidanan, memang ada di sini Bapak Ibu. Kebidanan. Hanya kebidanan tidak bisa masuk di SD. Dia bisanya di SMP dengan SMA. Linearnya SMP itu jurusan guru prakarya dan kewirausahaan. Sementara di SMA itu kebidanan linear dengan guru biologi. Seperti itu. Ya. Kemudian jurusan-jurusan lain misalnya apa ya? Dokter ya, kita cek. Nah, kedokteran, S1 kedokteran itu juga di jenjang SMP dan SMA, SMK. Jenjang SMP itu linear kedokteran bisa di guru prakarya dan kewirausahaan. Bisa juga di SMA jurusan biologi ya. Bisa juga di SMK guru biologi sama ya, guru biologi. Nah, apalagi satu lagi kita cek ya, akuntansi misalnya. Akuntansi, kita cek akuntansi. Nah, akuntansi juga Bapak Ibu kita bisa temukan di daftar ini ya. Contohnya ini, dari keuangan dan perbankan juga bisa. Di SMK itu linear dengan guru IPS ya. Di SMP linear dengan guru prakarya dan kewirausahaan. Jadi kalau di SMP rata-rata itu jurusannya adalah guru prakarya dan kewirausahaan Bapak Ibu. Jadi memang secara regulasi dimungkinkan jurusan bukan S1 pendidikan ini untuk masuk Bapak Ibu. Itu yang pertama perlu kita pahami. Nah, lantas yang dikhawatirkan guru-guru pertanyaannya seperti ini kebanyakan. Berarti di seleksi P3K guru tahun 2023 ini, yang alumni S1 pendidikan akan banyak tersisi oleh jurusan non-pendidikan tersebut.
ya, jurusan non pendidikan tadi seperti kedokteran, ya, kebidanan, akuntansi, perbankan dan lain sebagainya, akan guru-guru jurusan S1 pendidikan akan tersisihkah seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu ada beberapa poin yang perlu kita pahami terkait ini. Yang pertama, perlu diingat bahwa syarat untuk daftar P3K guru adalah wajib terdaftar di Dapodik. Ini yang pertama. Jadi tidak serta-merta jurusan non kependidikan itu bisa ikut di seleksi P3K tahun ini. Yang pertama harus terdaftar di Dapodik. Pun terdaftar di Dapodik harus minimal aktif 3 tahun ya terakhir untuk masuk formasi khusus. Seperti itu, harus aktif 3 tahun terakhir. Memang ada formasi umum Bapak Ibu, memang ada formasi umum, tapi lagi-lagi harus terdaftar di Dapodik. Dan yang kedua, formasi umum ini tidak semua daerah membuka formasi umum. Bahkan kami pantau sangat sedikit daerah yang membuka formasi umum. Kebanyakan itu memprioritaskan formasi khusus atau yang sudah honor minimal 3 tahun ke atas, seperti itu Bapak Ibu. Jadi kesimpulan dari video ini, tetap optimis dulu untuk mengikuti seleksi P3K tahun ini. Tidak perlu terdistraksi fokusnya dengan hal-hal lain seperti itu. Fokus saja Bapak Ibu untuk seleksinya, baik seleksi kompetensi maupun seleksi kompetensi teknisnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kesimpulan dari video ini perihal pertanyaan yang pertama, apakah S1 kebidanan itu linear kalau jadi guru kelas di SD? Itu jawabannya tidak linear kalau di SD, linearnya itu di SMP dan SMA. Tapi Bapak Ibu harus pertama terdaftar di Dapodik dulu dan minimal terdaftar 3 tahun terakhir untuk bisa masuk formasi khusus. Kalau misalnya Bapak Ibu terdaftar di Dapodik tapi tidak mencukupi 3 tahun, berarti masuk formasi umum. Dan perlu diketahui formasi umum itu tidak semua daerah membuka, karena masih memprioritaskan formasi khusus yang honor 3 tahun ke atas itu. Ya, jadi jawabannya memang bisa jurusan non kependidikan itu masuk di ASN P3K tahun ini, karena memang regulasinya ada dan sebenarnya itu sudah ada sejak tahun lalu. Di tahun 2022 kalau kita buka linearitasnya itu juga kita bisa temukan berbagai jurusan non kependidikan itu masuk di seleksi P3K guru. Hanya tadi itu, kenapa kemudian tidak banyak kebidanan, kedokteran, kemudian akuntansi, pertanian yang berlomba-lomba masuk mendaftar P3K guru, karena memang tidak bisa serta-merta. Itu tadi yang kami sampaikan, harus terdaftar di Dapodik dulu dan minimal 3 tahun untuk bisa masuk formasi khusus, seperti itu. Ya, seperti itu Bapak Ibu, semoga informasi ini bermanfaat. Silahkan di-share ke rekan-rekan guru di grup-grup guru sekolahnya Bapak Ibu, supaya ini bisa menjadi informasi pemantik bahan diskusi kita. Kita bisa sharing di kolom komentar, diskusi di kolom komentar, sampaikan argumentasi Bapak Ibu. Kita saling diskusi, saling lempar pendapat di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.